Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Papa Official. Video kali ini saya membahas tentang proses kerja Korea. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu channel ini membahas tentang kerja di Korea atau kegiatan-kegiatan tentang di Korea. Nah, sekarang mau saya membuat video tentang proses atau tips kerja ke Korea yang genre cewek. Kemarin-kemarin yang pria banyak tuh di video-video saya yang menjelaskan tentang proses kerja Korea. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih cara kerja ke Korea. Sebelumnya perkenalan dulu nih sama Mbak Cantik. Sebelumnya kenalin Mbak. Halo teman-teman semua, nama saya Dian Novika, biasa dipanggil Dian. Dan saya itu PMI di sini. Kerja maksudnya. Asalnya dari Purworejo, Jawa Tengah. Oke, asalnya dari Purworejo, Jawa Tengah, betul ya. Di sini tinggalnya di mana Mbak? Kalau di sini tuh saya di Jojiwon. Jojiwon itu status station setelahnya Cheonan Station. Ada yang tahu nggak? Oh ya, bagi teman-teman yang tahu di Cheonan atau tinggal di Cheonan bisa komen di bawah ya teman-teman. Di pabriknya pabrik apa Mbak? Saya tuh di pabrik Gomu. Jagung. Jadi kayak spare part mobil tapi yang bahan dasarnya itu dari karet. Oke, siap. Berapa Mbak di sana pekerja Indonesia? Kalau pekerja Indonesianya itu beruntung sekali saya sendiri di sana. Cewek sendiri, tapi kalau yang pekerja asing itu ada sekitar 8 apa 7 orang. Oke, 8 sama 7 orang. Oke. Lainnya itu orang Korea semua. Ini mau berbincang-bincang ini Mbak sebelum masuk ke Korea nih. Mbak, bagaimana sih langkah-langkah proses kerja Korea? Kalau langkah-langkahnya itu sama sih Mas, kayak semuanya kayak teman-teman PMI itu dari awal kayak belajar bahasa dulu, terus khusus kan belajar bahasa, terus tes IPS topik ya? Iya. IPS topik, terus nunggu lulus, terus ada skill test, terus ya kayak gitu Mas. Sama, sepertinya sama prosesnya sama laki-laki sama cewek nggak dibedain gitu ya Mbak? Oke, jadi sama kayak belajar bahasa. Dulu belajar bahasa Koreanya di mana Mbak? Aku dulu di LPK ya, ikut sebuah LPK, nggak aku sebutin namanya ya. Okay. LPK itu sekitar selama 6-7 bulanan lah. 6-7 bulanan baru ikut tes ya. Tapi tes itu tergantung dari HRD Korea mengadakannya. Tergantung kuota sama per tahunnya itu ada apa enggak kan kita nggak tahu ya. Oke, jadi nunggu dari persetujuan dari HRD Korea bahwasanya tahun ini ada tes apa enggak gitu. Siap. Jadi selama 7 bulan belajar di LPK tersebut. Selama 7 bulan. Setelah itu? Kan itu aku ikutnya akhir tahun. Terus tesnya itu kan di tahun berikutnya, di awal tahun. Jadi lumayan agak lama ya itunya nunggunya. Terus abis tes itu kebetulan aku itu tesnya 2015. Dan seingatku tuh 2016 itu nggak ada tes ya? Iya benar-benar. 2016 nggak ada tes, terus tes selanjutnya 2017. Tapi selama 2015 itu habis tes saya nunggunya itu lama, 2 tahunan. 2 tahun. Baru berangkat itu akhir tahun ke 2017 akhir tahun. Berarti 2 tahun. Iya, 2 tahun. Hampir sertifikatnya masa sertifikatnya 2 tahun ya. Kan berarti mau habis gitu ya. Mau habis. Jadi dapet SLC itu kan, SLC turun, pengumuman turun. Sertifikat aku tuh tinggal 2 minggu. Jadi terbang ya. Terbang itu udah sertifikatnya udah mati. Sebelum dipanggil SLC itu kan ada ujian IPS topik. Sebelumnya dapat berapa itu Mbak nilainya? Nilainya. Apa ujian cuma sekali ya. Kalau perfect score itu kan 200. Aku berapa ya? 184 kayak. 184. Wajar lah ya kalau cewek biasanya. Tipsnya ini Mbak, gimana sih supaya ujian itu nilainya cukup lah untuk kelulusan? Kalau cewek ya kan cewek beda sama cowok ya. Kita kan aku sih ini banyakin kosakata sama pokoknya kosakata tuh dibanyakin gitu aja. Kosakata dibanyakin. Terus apa lagi Mbak? Belajar. Terus kebetulan saya suka drakor. Jadi banyakin nonton drakor. Ya, nonton drakor itu lebih cepat gitu ya Mbak? Cepat banget di sana itu. Jadi kayak kalau buat tesnya sih sebenarnya nggak susah-susah banget ya Mas. Tapi kalau drakor itu ngebantu kita pas di sininya, pekerjaan di sini, soalnya kata-kata di sana itu udah kayak bahasa sehari-hari gitu di sini. Iya. Sebenarnya kalau di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Korea itu pelajaran SD ya. Untuk ujian. Yang ujian itu SD. Cuman diganti bahasanya begitu ya. Bener. Jadi segitulah ya teman-teman. Sebelum itu berarti 2 tahun dapat panggilan gitu ya. Setelah itu dapat panggilan itu dapat SLC, terus ngapain lagi Mbak? Dapat SLC, terus kita prelim ya Mas? Prelim itu 1 minggu. Dan kebetulan banget itu kan
Kalau apa ya, mau berangkat itu kan banyak banget syarat-syaratnya. Iya benar-benar. Yang penting sih yang ijazah legalisir di sekolah itu kan susah ya. Jadi aku sebelum dapat panggilan tuh pas awal abis tes selesai itu aku udah persiapin itu. Oh, berarti nyiapin data-datanya biar nanti enggak enak. Tinggal kalau SKCK itu kan harus dapat dari Polda. Nah, tinggal ngurusin itu nanti. Jadi saran buat teman-teman aja misalnya dapat SLC panggilan itu kan dadakan banget, kita nggak tahu kapan dapatnya. Udah prepare dulu, kayak saya tuh udah prepare semuanya, udah prepare, tinggal yang SKCK itu. Jadi saya tinggal ngurus SKCK itu. Jadi ke semuanya di Poldanya. Kan Poldanya kan saya Jawa Tengah, jadi Semarang, dan tempat saya tuh Purworejo, itu jauh lah ya. Jadi tinggal ngurusin itu aja. Lainnya udah dari awal abis tes itu udah saya persiapkan semuanya. Oke, benar. Soalnya SKCK itu kan batas maksimalnya 3 bulan ya. Jadi makanya yang terbaru. Oke, siap-siap. Setelah itu habis prelim dapat panggilannya berapa, jenjang berapa hari gitu? Aku kurang inget ya, lupa, cuman sekitar, karena cewek juga aku gak ngerti kenapa katanya tuh susah lama. Tapi emang yang saya alami itu juga kayak gitu, susah lama. Habis prelim itu nunggunya yang buat panggilan terbang ya mas, saya itu sekitar 1,5 bulan itu ada. 1,5 bulan ya. Berarti kalau dari total sampai ke Korea dari belajar tadi kan 7 bulan gitu ya? 7 bulan. Terus nunggunya itu kan 2 tahun. 2 tahun lah ya. Kurang 2 minggu lah ya itu. Ya 2 tahun lah itu. Hitungannya 2 tahun. 2 tahun 7 bulan, terus ditambah prelim sama jadwal penerbangan. Dihitung aja itu 2 bulan. 2 bulan. Berarti 2 tahun 9 bulan. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Untuk menunggu kerja di Korea. Nah, setelah tiba di Korea itu melakukan apa aja, Mbak? Tiba di sini, kita langsung dibawa ke preliminary center itu kan yang di Ansong. KBIZ ya? KBIZ di sana itu sekitar 4 hari ya mas? 4 hari. Dapat pelatihan apa aja Mbak di sana? 4 hari. Kayak pelajaran kayak bahasa, terus pembekalan ini sih pengetahuan di sini tuh kayak hukum-hukum yang kita dapat itu loh mas. Oke. Hukum-hukum di Korea bagaimana gitu ya? Budaya-budaya termasuk. Budayanya, cuman sekilas aja soalnya kan singkat ya waktunya 4 hari. Di Korea juga ada medical juga ya Mbak? Ada medical, itu pas kita datang gitu kan pagi, baru sampai tuh. Iya, baru sampai turun dari bis itu kan ya mas, terus di kayak briefing kayak gitu. Terus di medical. Jadi kalau saran buat teman-teman pas pemberangkatan itu harus fit, benar-benar fit banget sih kataku. Jadi berapa medical Mbak dari untuk proses kerja Korea sampai di Korea? 3 kali kalau nggak salah. 3 kali ya? 3 kali. Dari sending pertama. Sending pertama itu, terus yang kedua di prelim. Pas prelim. Terus yang ketiga pas baru nyampe di sini sih langsung di medical. Bener banget. Dan kejadian waktu apa ya, aku nggak ngerti itu kenapa. Pas aku prelim tuh juga temen aku tuh ada yang pulang nggak lolos di medicalnya, jadi kasihan aja. Pas endingnya lolos, tapi di medical, pas medical di Jakarta ya, yang pas prelim itu ya. Lolos. Terus pas aku terbang sampai Korea itu ada sih satu, aku nggak ngerti dia kenapa itu bermasalah sama ID card sama pasportnya ya. Jadi pas kita masuk dari bandara itu kan turun kan, terus langsung di imigrasinya itu kan, cek itu kan. Nah dia ditahan di sana, terus nggak ngerti masalahnya apa, padahal dia itu masih baru tuh, anak baru. Jadi belum, maksudnya nggak CBT. Iya, maksudnya nggak pernah masuk ke luar negeri gitu ya. Tapi nggak tahu bermasalah sama identitas. Informasi, ya terpaksa dia dipulangkan 1 orang. Jadi saran buat teman-teman kalau misalnya udah lulus IPS topik, jangan mengabaikan untuk kesehatan gitu kan. Soalnya dari misalnya udah lulus, nanti mentang-mentang udah lulus ya udahlah makan sembarangan, minum sembarangan, pergaulan bebas gitu kan. Ya mungkin bisa aja di Indonya kita lolos, tapi pas waktu di Koreanya tuh kadang ya itulah ada masalah nggak? Iya. Tiba-tiba kayak gitu. Jadi selalu harus menjaga kesehatan pribadi. Sebelum ke saya mau tahu juga nih Mbak, alasan kenapa sih kan biasanya cewek itu sukanya di rumah atau di mana gitu kan? Kenapa Mbak memilih kerja di Korea gitu? Kenapa alasannya? Jadi alasan sih nggak ada alasan khusus ya. Soalnya kan dulu kan emang saya kan di sekolah pengen kuliah kan. Cuman karena ekonomi biasalah Indo kayak gitu. Terus doktrinnya di tempat saya itu kayak ngapain sih cewek itu kan sekolah tinggi kayak gitulah, udah nikah aja kayak gitu, ya udah
saya nyari kerjaan tuh di Cikarang gitu, kayak gitu di sana. Terus di sana itu kebetulan banget ada senior saya, cowok itu dulu cuma ketemu di pabrik tuh cuma 6 bulan aja. Habis 6 bulan nggak ngerti dia kemana, itu udah keluar dari PT. Terus saya kepo. Terus saya lihat sosmednya itu, ternyata dia tuh udah di Korea, dia di Korsel. Terus dari situ berarti tahunya dari temennya gitu ya? Dari senior saya. Terus dari situ baru deh, ini apa sih kok? Dari awal tuh saya nggak tahu Mas, jadi kayak maksudnya proses-prosesnya gitu. Nggak tahu sama sekali Korea. Terus tapi dari senior itu, jadi saya kepo. Oke, bagi teman-teman yang ingin tahu info lengkap tentang proses kerja Korea bisa di website BNP2TKI ya. Benar. Di situ lengkap semua persyaratan-persyaratan dan langkah-langkahnya juga. Itu alasannya Mbak? Kepo terus nggak, abis itu kan habis kontrak ya Mas, habis kontrak biasalah cewek kalau di Indo kan kalau kerja PT itu ada batasan umur, ada usia. Kalau di tempat kita kan ada persyaratan gitu ya. Persyaratan dan usianya tuh biasanya relatif muda banget, dia 22 apa 23 tahun tuh udah susah. Ya? Udah susah. Kalau di luar negeri kan itu kan masih dianggap anak kecil ya Mas. Masih muda lah. Itu. Nah, karena dari itu saya ya udahlah buat ngisi waktu luang saya ikut-ikutan ini. Untuk kerja proses kerja Korea. Prosesnya itu kan kursus dulu kan 7 bulan, dan saya tuh nggak ngerti kalau harus ikut EPS dan lain-lain itu. Pikir saya tuh cuma buat ngisi waktu luang, ternyata diinfokan lagi ada tes, ya udah saya ikut. Oke, jadi berawal dari teman yang habis kontrak terus kerja Korea. Oke, mantap. Buat apa saran-saran buat teman-teman yang lagi proses nih Mbak, apa untuk Mbak? Sekarang lagi proses. Terus tetap semangat sih kataku. Kalau misalnya rezeki itu nggak bakal kemana, kayak saya tuh udah hopeless banget, kayak udah nggak ada harapan ya, soalnya udah 2 tahun. Iya benar ya. Saya perempuan udah nggak ngarep lagi, tapi tiba-tiba dapat panggilan, ya udah berarti emang rezeki saya. Terus sekarang juga lagi COVID-19 ya Mas. Iya benar. Ya tetap sabar aja sih Mas kayak gitu. Mas Mbaknya tetap semangat pokoknya, jangan nyerah, doa. Apalagi kalau cewek ini lebih maksimal gitu ya Mbak untuk bener. proses kerja Korea, soalnya kan di sininya kan mengambilnya kebanyakan yang pria gitu ya. Karena kerjaan juga relatif berat gitu ya. Benar. Jadi jangan beranggapan bahwasan di Korea maksudnya teknologi maju, terus pekerjaannya juga, maksudnya kerja di pabrik juga maju, enggak gampang itu ya, benar-benar enggak sepemikiran yang begitulah ya Mbak. Benar. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi proses kerja Korea tetap semangat, bersabar, terus info-info dari BNP2TKI, dari HRD terus dipantau terus, terupdate-nya. Saya juga ingin penasaran Mbaknya juga mahasiswa nih di Korea itu, kok bisa nih namanya TKI atau PMI di Korea kok bisa jadi mahasiswa gitu di Korea? Itu gimana sih Mbak? Sebenarnya kan saya kuliahnya tuh di UT Mas. Di UT ya? Universitas Terbuka. Oke. Jadi bukan UT itu apa sih Mbak sebenarnya? Universitas Terbuka. Jadi Universitas Terbuka itu aslinya di Indonesia ya Mas ya, itu kayak cyber university gitulah. Jadi pembelajaran metodenya itu jarak jauh. Berarti kalau di Korea ini ibaratkan cabangnya gitu ya? Kayak cabangnya. Jadi setiap negara UT itu ada di beberapa negara sih, nggak cuma di Indonesia aja. Cuman ini programnya itu miliknya Indonesia. Kalau kebanyakan TKI itu kan karena ya pengen nyari duit juga, pengen dapat ilmu juga. Karena masih muda, kebanyakan ikut yang UT ini Mas. Jadi kita tuh bukan mahasiswa yang kayak di univ-univnya Korea gitu. Oke. Berarti tetap mahasiswa Indonesia tapi di Korea gitu. Ya benar. Soalnya kan prioritas kita kan juga kerja. Bisa kita juga kerja kan gitu. Kalau misalnya univ yang benar-benar Korea itu kan udah visanya udah beda sendiri. Untuk mahasiswa pelajar lah ya. Ada visa khusus, bukan visa pekerja kayak kita. Jadi bagi teman-teman yang PMI masih bisa untuk melanjutkan pendidikannya di Korea ini. Selain dapat duit, kita juga dapat ilmunya Mas. Betul sekali, investasi bukan hanya sekedar uang, tapi melalui juga dengan ilmu. Nah, apa aja sih Mbak syarat-syaratnya untuk masuk ke UT ini Mbak? Kalau UT dulu kan bawa ini sih kayak legal ijazah. Terus ijazah ya. Ijazah sih benernya paling penting ijazah ya. Ijazah, terus ya kalau yang dokumen lain tuh kayak paspor, terus KTP, ID card itu ya pasti dibawa, soalnya kan masuk ke imigrasian itu ditanya sih ya. Jadi yang penting ijazah itu sih ya Mbak. Ijazah, terus kalau ada kayaknya kakak juga ada Mas.
kakak juga. Kakak kayaknya aku lupa ya, tapi yang paling penting sih ijazah. Oke, ijazah. Soalnya legalisir ya. Oh, legalisir. Oke, pokoknya sediain file-filenya yang buat prelim itu semuanya itu dibawa semua, itu pasti berguna, yakin. Iya. Untuk prodi di UT itu apa aja sih, Mbak? Ada di UT itu ada 3 prodi ya, Mas, manajemen, komunikasi, sama sastra Inggris, penerjemahan. Kalau Mbak sendiri mengambil apa? Aku sih ambilnya yang sastra Inggris. Sastra Inggris. Yang penerjemahan. Oh, semester berapa sekarang, Mbak? Ini masuk semester 5 ya, Mas. Ini kan mau mulai semester baru. Semester 5. Semester 5 untuk yang terbaru ini. Yang terbaru ini. Oke, jadi buat teman-teman yang di sini melakukan kegiatan kerja, kalau ingin melanjutkan pendidikan bisa melalui di universitas terbuka gitu. Jadi gitulah berbincang-bincang dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Dian. Mbak Dian Novika. IG-nya apa, Mbak? IG-nya kalau boleh tahu. Nanti dicantum. Oke, di bawah ini ya. Nanti bisa di-follow juga Mbak Dianya. Bagi teman-teman yang melakukan kegiatan proses kerja Korea, tetap semangat, terus sabar. Terus pantau terus info-info terupdate dari pihak yang berwenang seperti BNP 2 TKI, HRD Korea, dan lain sebagainya. Terus bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang proses-proses kerja Korea bisa komen di bawah atau di DM di Instagram saya Mustafa_3. Oh ya, Mas, satu lagi. Oke, apa? Mau pesen yang buat mbak-mbaknya yang berhijab. Jangan takut berhijab di sini, soalnya oh iya, benar-benar kita orang Korea sih bebas ya, Mas, ya nggak menuntut, nggak diskriminasi kamu hijab apa enggak, tapi semua itu tergantung kebijakan pabrik. Tapi setahu saya yang sekarang itu lebih fleksibel sih, bebas, lebih toleransi ya, toleransi beragamanya itu tinggi. Ya udah, maksudnya sok-sok aja mau pakai hijab mau enggak, itu terserah. Jadi mbak-mbaknya yang masih berhijab jangan takut sih. Betul sekali. Ya udah, sekian dari video ini saya akhiri. Ada pesan-pesan lagi, Mbak? Udah, itu aja sih. Oke, siap. Oke, ya udah teman-teman, karena sudah lama ya udah video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.